Saya jujur kemarin pagi saya live di salah satu TV swasta, topiknya juga itu. Sore kemarin ada sedikit dengan urusan pembukaan percakapan atau ekstrasi ya. Iya. Iya kan? Iya. Untuk percakapan WA atau SMS dulu waktu itu masih BBM ya. Atau SMS antara Vina dengan salah seorang Mega atau waktu itu kalau saya nggak salah Mega dengan Widi. Nah, jadi saya kemarin sore itu sudah sampaikan bahwa munculnya percakapan tersebut justru menjadi tanda tanya besar bagi saya. Kenapa? Kok saudara Edwin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal dan kawan-kawan baru sekarang memunculkan itu gitu loh. Padahal beliau itu kalau saya tidak salah dia itu pernah menjadi komisioner LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Benar kan? Eki kan? Nah, kemudian saya tanya kemarin sama dia, kenapa baru sekarang saudara Edwin keluarkan? Nah, dia bilang pada waktu itu saya nggak begitu perhatian, terus ini saya keluarkan data-data ini setelah saya ingat lah. Pertanyaan saya, kalau data itu dimiliki secara formal oleh LPSK, karena posisi Edwin pada waktu itu adalah sebagai komisioner LPSK, artinya itu dokumen negara. Dokumen negara yang bersifat rahasia. Karena dia memeriksa data itu seluruhnya, divalidasi semua data percakapan itu berdasarkan posisi sebagai anggota komisioner LPSK. Nah, pertanyaannya, kenapa kok hari ini baru diledakkan? Kenapa hari ini beralaskan? Saya baru ingat. Lah, dulu kenapa kalian tidak tracking sampai percakapan itu? Kan pada waktu itu sudah ada pembahasan tentang ini. Ini serius gitu. Kenapa? Karena ini menyudutkan klien saya, Pak Suroto. Dan saya sudah telepon Pak Suroto kemarin siang bahwa Pak Suroto bersumpah dan siap dikonfrontir dan siap diperiksa ulang, siap melakukan apa saja kecuali sumpah pocong. Karena sumpah pocong yang ramai hari ini menurut saya ini tidak perlu. Ini sikap yang barbar. Ini sikap yang tidak menurut saya mengikut azas style Europe kontinental. Di ajaran Islam pun tidak diajarkan sumpah pocong itu. Itu adalah budaya, itu adalah culture, adat istiadat. Ketika hukum formal yang kita anut sekarang hukum positif tidak dapat digunakan atau sudah tidak dipercaya lagi. Tapi apakah sumpah pocong mempunyai kekuatan hukum? Tidak. Apakah sumpah pocong mempunyai value? Tidak. Nah, karena itu saya tidak mau kita ini menjadi aneh. Posisi Edwin pada waktu itu sebagai anggota komisioner LPSK. Sekarang dia memunculkan percakapan itu. Nah, pertanggungjawaban hukumnya bagaimana? Artinya LPSK pada waktu itu tidak teliti, bahkan bisa kita duga lalai. Kenapa saya katakan lalai? Kan mereka yang memeriksa itu. Kenapa kok sekarang baru dituangkan? Nah, ini tidak boleh bocor keluar, Pak. Ini dokumen rahasia percakapan orang. Dan percakapan ini perlu dilakukan scientific crime investigation, terutama yang terkait dengan pemeriksaan atau misalnya ahli yang terkait dengan digital forensik. Nah, kalau ini harus diperdebatkan, harus diperiksa, maka harus ada ahli digital forensik, bukan psikolog forensik ya. Kalau psikolog forensik itu Saudara Reza Indragiri. Saudara Reza Indragiri itu banyak berbicara yang menurut saya di luar konteks pemahaman dia. Dia ahli psikolog forensik. Tetapi dia berbicara tentang hukum. Bahkan Reza Indragiri berani mengatakan bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman terhadap Peggy Setiawan adalah putusan yang visioner. Mana boleh dia ngomong begitu? Dia nggak sampai ke sana, mohon maaf. Walaupun dia baca KUHP, perundang-undangan dan lain-lain. Tapi seorang pengamat yang katanya ahli di bidang psikolog forensik tidak boleh menyatakan bahwa putusan hakim itu visioner. Apalagi
membangun satu narasi opini publik yang bicara di luar konteks keahlian. Jadi percakapan ini, satu, saya mencurigai ada apa dengan saudara Edwin. Yang kedua, kenapa ini kok keluar sekarang? Yang ketiga, perlu dilakukan audit forensik terkait dengan percakapan ini. Nah, percakapan ini kan harus dilihat di handphonenya. Di handphonenya saudara Vina, almarhumah, di handphonenya orang yang mengaku ngomong dengan dia itu. Nah, handphone itu di mana sekarang keberadaannya? Bagaimana memeriksa keasliannya? Tapi sekarang kok muncul langsung isu dilemparkan keluar, dibangun narasi seolah-olah ada percakapan bahwa almarhumah Vina belum meninggal pada pukul 22.14 WIB. Kan klien saya Pak Suroto mengatakan bahwa di Jembatan Talun dia menemukan 2 anak manusia yang terkapar ketika dia sedang melakukan patroli, menunggu patroli dengan kawannya polisi di Polsek Talun. Dan dia sudah lebih 50 orang lebih dia menolong orang kecelakaan. Dan dia orang pertama yang menemukan itu. Ya, perkara jamnya jam 22 lewat berapa, kita tidak tahu. Bisa saja ada percakapan itu, tapi bukan berarti keterangan dari Pak Suroto itu salah. Maka saya katakan, Pak Suroto, Bapak nyampaikan yang benar. Dia jawab, Pak, saya siap bertanggung jawab, saya siap dikonfrontir, apapun yang saya katakan semuanya benar dan siap menghadapi konsekuensi. Kalau ini masih berkelanjutan dan berita ini makin bias kemana-mana, ini merugikan klien kami dan menimbulkan persepsi negatif kepada klien kami. Kalau ini diteruskan, kami akan mengambil langkah hukum bahwa ini upaya untuk menyudutkan klien kami dan upaya mempengaruhi keterangan klien kami seolah-olah tidak benar. Padahal klien saya Pak Suroto ini sudah diperiksa oleh polisi, berkasnya dibawa ke kejaksaan, kemudian diperiksa di pengadilan. Itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi klien saya tidak tipe orang yang mencabut keterangan. Dia mengatakan ke saya, banyak orang nelpon dia untuk mempengaruhi supaya dia cabut keterangan. Tapi beliau tahu bahwa kalau dia bermain-main dengan keterangan dia, itu berisiko hukum. Nah, karena itu saya harapkan, sudahlah, kita menunggu saja putusan PK, kita tunggu hasilnya seperti apa, baru kita lihat perkembangan berikutnya. Begitu. Oh iya, saya belum percaya 100% keasliannya. Pertama, ini begini ya, ini kan sudah cerita 8 tahun yang lalu. Pada waktu itu, data ini didapatkan saudara Edwin itu dari mana? Tentu pada waktu itu, posisi beliau masih anggota atau komisioner LPSK. Dan itu dijabarkan oleh beliau ketika tampil dengan saya di salah satu TV swasta live. Nah, tiba-tiba setelah dari situ saya kaget, dia jadi pengacaranya Saka Tatal. Lah, ini kan tidak boleh ditarik-tarik. Dokumen yang dia punya yang bersifat dokumen negara yang harus melalui uji lab, melalui audit forensik, digital forensik, dilempar ke publik membangun satu narasi sehingga menimbulkan makin tidak terangnya peristiwa hukum. Tugas lawyer itu membangun narasi untuk terangnya peristiwa hukum. Polisi, tugas penyidik membuat terangnya peristiwa hukum. Pengacara juga melakukan pembelaan, tapi tetap muaranya, goalnya penegakan hukum dan terangnya peristiwa hukum. Kemudian jaksa juga sebagai orang yang berproses di persidangan untuk membuktikan bagaimana tuntutannya benar. Hakim memutus perkara tersebut untuk menjadi putusan yang komprehensif dan berkeadilan sesuai dengan arti dan manfaat dari keadilan itu sendiri. Adil buat pelakunya, adil buat korbannya. Kira-kira begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.